sepatah dua kata dalam agenda ini. Baik, alhamdulillah siang ini anak-anak sangat bersemangat ya mengikuti lomba pidato yang diadakan di Sekolah SMP IT Insan Mulia yang bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2022. Semoga ini menjadi motivasi buat anak-anak untuk tetap bersemangat dimanapun mereka berada, khususnya di sekolah. Terima kasih. Oke, merdeka. Merdeka. Wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai dan adik-adik kelas yang sekalian yang telah hadir di sini. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kami dan kita bisa hadir dalam kesempatan pada hari ini. Dalam kesempatan yang diberikan kali ini, saya akan berbicara mengenai sebuah topik, yaitu pentingnya memiliki cita-cita sehingga dapat memberi motivasi dalam belajar utamanya. Sebelum masuk lebih jauh tentang cita-cita, ada baiknya kita mengetahui apa itu cita-cita. Pentingkah memiliki cita-cita? Cita-cita merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai, dan dengan itu kita akan berusaha untuk menggapainya. Bila kita tidak memiliki sebuah cita-cita, maka secara tidak langsung kita tidak memiliki sebuah tujuan di dalam hidup ini. Kita tidak mengetahui apa yang akan dan seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Hidup tanpa cita-cita itu diibaratkan seperti berjalan tanpa arah. Kita tidak mengetahui apa sebenarnya tujuan kita berjalan dan kemana kita akan berjalan. Cita-cita memang benar akan memudahkan kita dalam melangkah ke depan. Namun, jika kita tidak pernah melangkah, maka cita-cita itu akhirnya hanya akan menjadi sebuah cita-cita tanpa menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, kita jangan hanya bercita-cita, tapi kita juga harus melakukan tindakan yang nyata. Misalnya saja tindakan yang bisa kita lakukan sebagai pelajar, yaitu dengan cara belajar. Coba kita berpikir sejenak. Bagaimana jika kita tidak memiliki cita-cita? Maka tidak akan ada motivasi dalam diri kita untuk belajar lebih. Cita-cita tersebut akan berfungsi sebagai dorongan bagi kita untuk terus berjalan dan pastinya untuk berprestasi. Dengan kata lain, jika kita memiliki cita-cita, maka kita akan belajar dengan sebaik-baiknya dan tidak merasa terbebani, sehingga melakukan aktivitas belajar tersebut menjadikan kita lebih berkembang dan maju. Merdeka! Demikianlah pidato saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu. Telah diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada bangsa Indonesia, yaitu sebuah kemerdekaan. Setelah lebih dari 300 tahun dijajah oleh Belanda, Indonesia tepat hari ini pada 77 tahun yang lalu, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh rakyatnya. Untuk mencapai suatu kemerdekaan itu tidaklah mudah. Perjuangan para pahlawan yang membela negara secara mati-matian demi mempertahankan negara kita. Pengorbanan para pahlawan yang gugur tak terhitung jumlahnya demi membela negara tercinta. Walau pahlawan memiliki ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bersatu dengan satu tujuan yang sama, yaitu merdeka. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo disusun untuk menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajah dan dapat hidup mandiri. Bendera Indonesia yang dijatuh oleh Fatmawati yang akan dikibarkan pada 17 Agustus. Pada tanggal 17 Agustus, tepatnya pada hari Jumat, pembacaan dan pengibaran bendera merah putih. Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan pengibaran bendera merah putih dikibarkan oleh Abdul Latif Hendraningrat. Dan setelah pengibaran bendera merah putih disusul dengan nyanyian lagu Indonesia Raya. Dan akhirnya bendera Indonesia Raya akhirnya berkibar dan menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan hidup mandiri dan maju. Walau Indonesia telah merdeka 77 tahun, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan agar negara kita tidak terpecah belah dan dapat merdeka untuk selama-lamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!